ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. On trial. Diceritakan di sebuah kota di Jepang yang bernama Tokyo. Seorang wanita yang merupakan bagian dari sebuah agen profesional independen bersiap melaksanakan tugasnya. Namanya kita sebut saja Katie. Setelah mendapatkan pengarahan dari guru sekaligus ayah angkatnya, ia pun turun dari mobil dan memulai tugasnya. Setelah melumpuhkan dan mengunci 2 orang penjaga di sana, ia pun mengambil posisi dan bersiap. Dan ketika targetnya datang ia pun bersiap untuk menembaknya. Namun tanpa diduga dari dalam mobil anak perempuannya muncul yang membuatnya meminta konfirmasi ulang kepada atasannya. Namun perintahnya tetap sama. Akhirnya ia pun menembak pria itu yang membuat anak gadisnya menjadi histeris dan ketakutan. 10 bulan kemudian ia pun meminta kepada ayah angkatnya tentang keinginannya untuk pensiun dan menjalani kehidupan normal. Mengetahui kemampuan Katie yang hebat dalam menjalankan tugasnya, ayah angkatnya yang bernama Patrick pun menyetujui dengan enggan, dengan catatan Katie harus menyelesaikan tugas terakhirnya dulu. Keesokan harinya, sebelum menjalankan tugas terakhirnya ia pun pergi untuk mencari angin di sebuah hotel yang lokasinya tak jauh dari lokasi eksekusi. Di sana ia berkenalan dengan seorang pria. Mereka lalu minum-minum dan berakhir di tempat tidur. Tak berapa lama waktu tugas terakhirnya pun tiba. Ia lalu bergegas menuju ke sebuah puncak gedung. Setelah mempersiapkan semuanya ia pun bersiap menunggu targetnya di sana. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja penglihatannya mulai mengabur. Dan ketika targetnya keluar tembakannya pun meleset hanya mengenai tangannya saja. Ia pun berlari mengejar targetnya namun akhirnya gagal. Setelah itu ia pun kabur dari sana dengan merasakan sesak dan tubuhnya menjadi terasa panas. Ia mengemudi dengan cepat menyebabkan polisi mengikuti dan mengejarnya. Semakin lama ia pun merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan kesadarannya pun hilang. Akhirnya mobilnya pun menabrak tembok sebuah bangunan lalu terbalik dan terseret. Katie pun tak sadarkan diri. Di sana ia kembali teringat kenangan pertemuannya dengan ayah angkatnya yang mengajarinya cara bertahan hidup, bertarung dan semua kemampuan yang kini ia miliki. Setelah seharian tak sadarkan diri, esoknya ia pun terbangun dan kini ia berada di rumah sakit. Lalu dokter di sana memberitahukan Katie bahwa ia kini sepertinya sedang terpapar sebuah zat radioaktif yang sangat mematikan. Dan kemungkinan kini ia hanya punya waktu 24 jam untuk hidup. Setelah berpikir keras ia pun langsung kabur dengan menggunakan pakaian perawat untuk mengelabui polisi di sana. Ia juga menodong dokter di sana dan memaksanya mengambilkan beberapa suntikan adrenalin untuknya. Setelah itu ia pun pergi menuju pria yang tempo hari bertemu dengannya yang kemungkinan dialah yang meracuninya. Setelah bertemu dengannya ternyata ia hanyalah orang suruhan seseorang yang bernama Sato dari grup Yakuza bernama Kijima. Setelah itu ia kembali menemui ayah angkatnya dan menceritakan semuanya. Ia juga bertanya siapa sebenarnya target yang hendak ia tembak. Lalu ayah angkatnya pun memberitahukannya bahwa ia adalah Kijima, pimpinan tertinggi dari grup Yakuza yang berada di Tokyo. Namun karena kejadian kemarin kini ia menghilang dan tak ada yang tahu keberadaannya. Namun ia memberitahukan sebuah tempat di mana Katie bisa mulai pencarian Kijima, orang yang telah memerintahkan meracuninya. Setelah tiba di sana, tanpa basa-basi ia pun mulai menembak dan menanyakan di mana Kijima. Namun karena tak ada yang memberinya jawaban ia akhirnya bertarung dengan para bos dan anak buah Kijima di sana. Pertarungan yang tak seimbang pun terjadi. Namun Katie pada akhirnya mengalahkan mereka semua. Kini tinggal menyisakan 1 orang anak buah mereka. Karena ketakutan ia pun memberitahukan Katie orang yang mungkin mengetahuinya. Seorang gadis bernama Ani yang merupakan keponakan Kijima. Setelah menyuntikkan adrenalin yang dibawanya ia menuju tempat Ani kini berada.
Setelah melihatnya, Katie menyadari ternyata ia adalah gadis yang di awal film menangis karena ayahnya yang telah dibunuh olehnya. Namun mengingat pentingnya ia bertemu Kijima, ia pun membawa Annie setelah melumpuhkan dua pengawalnya. Dalam satu kesempatan Annie berusaha untuk kabur, namun Katie akhirnya mendapatkannya kembali. Namun setelah ditanya ternyata Annie juga tidak mengetahuinya, yang ia tahu hanya satu orang kepercayaan Kijima yang bernama Renji yang mengetahui keberadaan Kijima. Lalu Katie pun memaksa Annie untuk menelpon orang itu dan membawakan Kijima 1 jam lagi di sebuah tempat. Orang yang bernama Renji yang merupakan orang kepercayaan Kijima pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi menuju tempat dimaksud. 1 jam kemudian, di dalam toilet. Untuk keamanan Annie, ia pun mengikat dan menyumpal mulutnya di dalam kamar mandi. Setelah itu ia pun keluar dan menunggu Renji dan anak buahnya. Dan tak berapa lama mereka pun datang dan menyebar mencari Katie. Melihat Katie yang tidak bersama Annie, juga Kijima yang tidak datang, akhirnya terjadi tembak-menembak dan kejar-kejaran di antara mereka. Annie yang mendengar suara tembak-menembak pun mencoba melepaskan ikatannya. Dan begitu ia keluar, ia bertemu dengan anak buahnya Renji yang ternyata hendak membunuhnya, bukan menyelamatkannya. Namun begitu mereka hendak membunuh Annie, Katie datang dan menghabisi mereka semua. Setelah itu kini Annie pun mengikuti Katie pergi, walaupun sebenarnya Katie tidak menghendakinya karena akan membahayakan Annie sendiri. Namun mengingat kini ia sebatang kara, akhirnya Katie pun membawanya. Mereka pun kini saling mengenal. Rupanya kini Annie mengagum dan menyukai Katie. Namun Katie tak pernah memberitahukan kalau ialah yang telah membunuh ayahnya Annie. Setelah kejadian tembak-menembak sebelumnya, kini tangan kanan Kijima pun menghilang. Akhirnya Annie menunjukkan seseorang yang dekat dengan Renji. Akhirnya mereka pun berangkat ke sana. Sementara Annie mengalihkan para penjaga, Katie masuk lewat pintu belakang. Tak berapa lama Annie pun dibawa kepada orang yang dimaksud, di mana ia juga mengenal Annie. Setelah pengawal pria itu pergi, Katie pun datang dengan menodongkan pistol di tangannya. Namun anehnya sepertinya pria itu tidak takut sama sekali. Dan ketika Katie lengah, pria itu pun menyerang Katie dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Katie yang memang terluka pun kini kewalahan olehnya. Untung saja Annie datang menolongnya dengan memukul kepalanya hingga pria itu jatuh tersungkur. Setelah itu mereka pun mengambil handphonenya pria itu dan dengannya mereka pun melacak keberadaan Renji. Tak menunggu waktu lama, Annie dan Katie pun bergegas mencegat Renji yang hendak pergi. Setelah menghabisi kedua pengawalnya, mereka pun memaksa Renji untuk menunjukkan keberadaan Kijima. Setelah itu Katie memukul Renji dan membuatnya pingsan. Tak berapa lama Annie pun membawa Katie ke tempat yang dimaksud oleh Renji. Namun sebelum itu ia menelpon ayah angkatnya dan memberitahukan lokasinya. Setibanya di sana, Katie meminta Annie untuk tidak ikut ke dalam karena berbahaya. Kondisi Katie kini sudah semakin parah. Akhirnya ia pun menggunakan adrenalinnya kembali untuk membantunya berdiri dan berjalan. Sementara itu Annie menunggunya di luar. Begitu Katie masuk ke dalam, ternyata tak ada satupun pengawal di sana. Yang ada hanya Kijima seorang yang sedang menunggunya. Di sana pun Kijima mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan dia yang meracuni Katie melainkan Renji. Renji juga berniat menggulingkan posisi Kijima karena iri dengannya. Selain itu Renji juga bekerja sama dengan ayahnya Katie untuk mencapai tujuannya. Sementara itu di luar, Annie yang sedang menunggu Katie kedatangan ayah angkatnya Katie dan memberitahukan bahwa sebenarnya Katie lah yang telah membunuh ayahnya. Mendengar pengakuan Kijima yang tulus, Katie yang tadinya berniat membunuh Kijima akhirnya melepaskannya. Namun ketika ia hendak keluar, ia dihadang Annie yang telah dipengaruhi ayah angkatnya dan ia pun menembak Katie. Setelah itu, Annie pun pergi bersama ayah angkatnya persis ketika Katie pertama kali dibawanya. Dan setelah mereka pergi, Katie ternyata masih hidup, namun sepertinya sakit dan luka-luka yang dideritanya membuatnya semakin parah. Di saat itu Kijima datang dan memberikan satu buah adrenalin yang tersisa yang jatuh di dalam dan memberikannya kepada Katie.
Sementara itu, Annie yang dibawa ayahnya Katie kini tiba di markasnya. Di sana ia melihat Renji tengah duduk dan tersenyum menunggu mereka. Dari percakapan mereka kini Annie mengetahui ternyata mereka berdua telah bekerja sama untuk menggulingkan Kijima dan meracuni Katie. Di tempat lain, kini Katie dan Kijima pun bekerja sama untuk menyelamatkan Annie. Kijima juga memberikan minuman favorit Katie yang bernama Lemon Boom Boom. Setelah itu Katie pun terlihat bersemangat kembali. Setibanya di markas Renji dan ayah angkatnya, Katie berjalan santai di depan dengan puluhan anak buah Kijima di belakangnya. Mulai dari sana kini tembak-menembak pun terjadi. Katie, Kijima dan para yakuza anak buah Kijima pun terus maju dan menghabisi para pengawal di sana. Mereka saling bahu-membahu demi tujuan yang sama. Melihat kedatangan Kijima dan Katie, ayahnya Katie dan Renji pun membawa Annie pergi. Sementara itu Kijima yang kini mendekat dihadang oleh Renji. Kijima yang mengetahui Renji ingin menjadi pimpinan tertinggi Kazuya dan menyingkirannya pun menantang Renji dengan bertarung 1 lawan 1 dengan samurai. Renji yang melihat Kijima sudah tua pun meremehkannya dan berakhir dengan terpenggal kepalanya oleh samurainya Kijima. Sedangkan Katie kini menerobos pertahanan terakhir ayahnya angkatnya. Walaupun kakinya sempat tertembak ia terus melawan mereka sampai akhirnya bisa berhadapan dengan ayah angkatnya. Melihat Annie yang kini menjadi sandera, Katie pun meminta maaf kepada Annie. Katie pun kini mengetahui bahwa pimpinan organisasinya selama ini adalah ayah angkatnya sendiri. Ia juga mulai merayu Katie kembali. Namun dari belakang Kijima dan anak buahnya pun datang. Setelah melihat ini Katie dan ayahnya pun beradu tembak dan keduanya pun sama-sama mengenai sasaran. Annie lalu berlari ke arah Kijima dan mereka kini kembali bersatu. Setelah itu ayahnya Katie pun meninggal dan Katie dengan dibantu Annie kini keluar meninggalkan gedung. Dan 24 jam waktu Katie pun habis, di luar gedung dalam pangkuan Annie. Katie pun meneteskan air matanya dan meninggal. Tamat. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.